Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah ta'ala wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Syahidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alhamdulillahil qa'il yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa hamdid ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidil bashar Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahu adzim. Para sesepuh bini sepuh, para kiai, para asatidz, para ibunya yang kalih ati, sedaya jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah Jenenganipun banyak Gusti Allah kesempatan saged sami-sami ibadah sholat subuh. Mungkin pitipun terami kali Allah Subhanahu wa taala. Salat usaha jenenganipun ngapura kali Gusti Allah. Mugi-mugi kula jenengan tergolong ahli surga Allah Subhanahu wa taala, dinakdir saged sami-sami pikantuk Lailatul Qadar. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketepatan pada Ramadan ini mencoba untuk mengambil satu ayat bahwa ibadah puasa kita tidak sekedar ritual rutin, tapi bagaimana ibadah kita dalam setiap saat itu sedikit demi sedikit ada makna yang membekas di hati kita. Karena dua hal yang tidak pernah hilang dari diri kita, dan di situ merupakan cikal bakal diciptakannya anggota tubuh kita yang dari surga cuma dua, yaitu jeruan kula jenengan, yang kedua adalah wajah. Ini bahan bakunya dari surga. Yang lainnya itu dari tanah yang ada di belahan bumi. Artinya bahwa setiap kali ibadah kita itu ketika madhep Gusti Allah, Allahu Akbar, itu zatnya maha suci dengan cikal bakal awal ciptaan kita dari surga itu. Ini tidak mungkin bisa dihindari. Makanya suatu saat dulu ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang sahabat, ada umat itu yang memang ditakdir oleh Allah untuk berbuat ingkar. Keingkarannya itu akhirnya memberi jawaban kepada kelompok jenengan. Apa itu? Senengane nyolong kafan yang sudah dipakai mayat di dalam kubur. Jadi umat Kanjeng Nabi neko-neko, timbang aku nyolong di dunya nggo digrebek wong, enak sing mati kaine tak jupuk. Dan terjadi. Jadi waktu pagi itu semua pejam ini itu dibongkar. Di zaman Nabi kan tidak ada penunggu pemayit, mayit ngoten. Di zaman kita orang mati dirujung mati itu sampai petang dino. Jadi itu kubur dibongkar. Singkatnya, ketika tobat kepada Rasulullah, sampai Rasulullah itu minggu sampai minggu kepada dia, saking gregetene. Sehingga ceritanya ternyata apa? Ya Rasulullah, pertama ya Rasulullah, kula niki semerat. Saya tahu ketika jenengan sudah memandikan jenazah, kemudian dimakamkan, malamnya aku gali. Betapa kagetnya saya Rasulullah, mayit itu sudah berpaling dari kiblat. Jadi mirip ten kiblat itu dibongkar begini, kepalanya itu sudah membelakangi kiblat, awalnya tetap ke kiblat. Ini kudu sepuluh ya Rasulullah. Nabi jawab, iku ngono wong sing dunya
ketika hidup diberikan oleh kenikmatan tidak menggunakan wajahnya untuk menghadap kiblat. Jadi bahasa kasarnya tidak pantas kalau dikubur berdebur kiblat. Nanti ada yang tak sampaikan itu ini ayat yang berkaitan dengan Al-Imran 1:13. Kemudian yang kedua di antara ini hablum Allah. Ketika dia itu menggali kubur, ya Rasulullah tinggali. Padahal itu belum waktu sampai berapa hari, itu sudah belingsatan tulangnya. Sing tangan ini sedekar ini malik ke atas, kaki ini diselonjono sendeku. Oke, belum ini itu belingsatan. Ini manja Rasulullah. Tempo tersebut ya Rasulullah. Orang itu ketika hidup dunia itu dolek, tegel karo wong cerita. Mau fitnah, bunuh orang tegel. Tapi apa caranya wong itu tuh lebih sorot dulu tegel. Kemudian ditanyakan lagi, ya Rasulullah. Sing tiga ini kaget kan ada 7 kali, saya ambil 3 saja. 3 ini ya Rasulullah ketika dia sudah di alam barzah, terus kalau ini bongkar, kalau kaget ya Rasulullah, kenapa? Loh, moro-moro kalau tinggal keluar buka kafannya, kepalanya berubah menjadi kepala hewan. Ini manja Rasulullah, cinta di Rasulullah, harusnya kan Rasulullah, kayak Nabi jawab, iku mono sindik dunia, nalika oleh urip, ndak bakti nanggung tuwuni. Dan ini pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Di ayat ini saya sampaikan duribat alaihi billah, nanti akan dihinakan, diliputi kehinaan nanti. Jadi di zaman Umar bin Khattab itu ada seorang sahabat yang taat, tapi ketika dia dipanggil orang tuanya berkali-kali itu teman. Dia menyelesaikan pekerjaannya, terus dikit, tapi orangnya nggak tahu dia ibadah. Sampai ditanya, ya Allah kontak celok kok gak dan kasarnya temen loh, aku gak ridho. Itu kepalanya berubah menjadi kepala hewan keledai. Jadi waktu tenggelam matahari itu berubah menjadi kepala keledai. Sampai bilang, ya Allah Bu, dicabut nggak bisa. Ya Allah, kalau betul cara kasarnya, kalau cabut kalian itu ya Allah, kalau ridho betul sakit. Sampai Allah itu memberikan ijabah doa. Akhirnya tiap kali waktu sore menjelang malam itu dia minta, kuburin aku kuburin. Dia dikubur di dalam kamar, separuhnya kan ketok, kepalanya kok di atas. Lah Umar bin Khattab niku nih bengi keluyuran. Keluyuran golek umat niki. Biasa yo nopo? Beliau mencari nih peduli. Badribat alaihi billatu aina ma tuqifu illa bi habli min Allah wa hablu minan nas. Wa badribat alaihi maskanah, di tempatnya akan dipen oleh Allah. Kenapa? Wa ba'u bi ghadabi min Allah, karena Gusti Allah itu murka sama dia. Manten-manten terus apa? Iki untuk iki ini ada janda, tapi kok berbengi orang suara keledai, tapi kok jero omah ngoten. Sing omah ku sih menghormat diliwati ya. Penasaran malih fisikatil Madinah, keluyuran di pojok-pojok Madinah, gang-gang telepon. Kok berbunyi ono kene? Akhirnya ditanggapi. Bu, mohon maaf, saya ketahui jenengan nduk ono suara keledai ngeringkit tiap malamnya ku jenengan ingon-ingon di jero omah tak kasar. Nah, musiku ini. Ya Sayyidi ya Umar, ini aib saya, ini aib saya. Ngapunten, sebenarnya itu adalah suara dari anak saya yang bercerita ngaten. Itu loh. Ternyata betul. Akhirnya sama-sama doa, singkat ceritanya menjadi, jadi ini siang ngoten berubah jadi kepala manusia. Ya kalau ngaji di jam ngoten. Itu hanya wis kadung keprojot ditarik ndak bisa. Loh mendanio, ini ibu-ibu khususnya. Hati-hati betul kalau murid-murid rodo sing enak dedek. Ya Allah kon ndablek koyo entak dunel soleh dadi kiai apa ustaz. Minimal ngoten tadi iki kapan parah yo ustaz tenang. Bahasa kunjungane ustaz tenang. Zaman Rasul nggih ngaten. Ketika Nabi sallallahu Rasulullah, si fulan saya dari Rasulullah dibuluki. Kaget. Kok berubah jadi kepala serigala?
Nabi dawuh, "Nduk di wong tuane sampun sedo ya Rasul." Ibunya sudah meninggal. Tadi kan Umar itu ibunya masih hidup. Ini zaman itu ibunya sudah meninggal. Nabi tidak mau keluar lagi Nabi itu. Kemudian apa? Dicari lagi, tidak ada. Keluarganya di mana? Ini apa ada ahli warisnya dulu datangi dia, mintakan kepada dia, biar dia berdoa kepada Allah untuk membuka pintu ijabah doa agar nggak koyok ini. Si tetap gak bisa. Akhirnya kanjeng Nabi langsung ketika memandikan dungo, ketika doa itu kemudian berubah kepalanya menjadi kepala manusia, dilayani kanjeng Nabi terus dimakamkan. Yang saya maksud di sini adalah di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Wa duribat 'alaihimul maskana. Akhir di situ. Dari sini ketika kita lihat sama-sama, kita harusnya hubungan itu harmonis dengan Gusti Allah. Yang kita lihat di situ ada dua. Yang pertama ten Gusti Allah langsung, yang kedua dengan sesama, baik itu orang tua ataupun saudara ataupun tetangga ataupun sesama manusia. Ini kapan kabel kanan kiri ini positif negatif, salah satu ngepong mesti ono sing konslet ini, ono masalah ini nanti kendor. Nah Gusti Allah anggap mawon plus kewenceng sembahyang zikir wirid ngaji kenceng, tapi nang menungso ini ku ono mboten begitu kenceng, akhirnya enggak. Memang lampu itu nyala, tapi ini panas nih rasanya ngoten. Wis boros listrike, konslet bahaya, semakin gede longgari konslet ya nek mati mawon mboten napa-napa. Nek kobong ini konslet inilah berakibat nopo? Rezeki kita konslet, kesehatane konslet, hubungan karo dulur konslet, kalau tonggo konslet karo wong-wong iki akan menjadi rusak. Kan Gusti Allah duribat, terhina, dilla akan terhina nanti. Ini Gusti Allah menghinakan siapa yang mau? Tidak bisa. Ini dihina menungso mungkin kita bisa. Makanya Ramadan ini tidak ada sekedar hablum minallah kita pupuk, kenceng sholat, kenceng qiyamul lail, tapi jangan lupakan sedekah, jangan lupakan nanti kita itu loman kalau tidak mampu. Sehingga dalam bahasa penjenengan hablum minannas, kadang-kala kita berpikir itu ya ibadah sakmene hebat, ganjalan dilipatkan Gusti Allah. Itu nanti tergantung antar langit dan bumi, ini durung bayar zakat. Akal kita padahal itu minimal 2,7. Kan ada yang 2,43, akhirnya dulu 2,5. Ulama sekarang ditakar meneh sakmut itu piro, pikiran 5 masak sakmut itu 2,7. Akhirnya sekarang sudah meningkat 3 kilo. 3 kilo ini kalau kita bahas, kemarin saya ke toko beras itu sing tingkat sedang paling murah itu 42.000 3 kilo, standar itu 47 setengah, yang agak bagus 51. Saya kemarin itu ini grosir agak saya belanja untuk masjid, untuk sekolah, jadi kemarin itu belanja sampai mendistribusikan hujan terus itu. Ibadah yang kita lakukan dengan 3 kilo dan itu setahun kita lakukan hanya 3 kilo. Betapa besar kasih sayang Allah untuk jenengan, betapa mulianya, mudahnya, hebatnya keagungan Allah untuk hambanya, keagungan Allah bagi Nabi Muhammad untuk umatnya. 3 kilo niku nek digawe sak lungguhan ngopi, ini lungguhan ngopi. Jadi oleh kopi ini paling gak 10.000 ditambah silian lagi mangan. Ini pun akeh, ngapunten durung rokok. Nek kita anggap pacar cepet itu rong dino, itu paling gak saya kira rokok selawewu sampai 3 bulan kasarannya. Ping saulan, wis 900 ya ngoten. Ping setahun 9 juta. Ngersiki dompet, ngersiki kesehatan, ngurangi macam-macam, tukaran karo bojo, ngurangi SPP anak, kasarannya lagi. Malah membuat kita ikut, tapi ini satu tahun Gusti Allah 3 kilo, bahasa kita 3 kilo, minimal 3 kilo. Sekarang bagaimana cara kita tidak konslet 3 kilo dikindili dengan sedekah?
ping 50.000 enggak rugi. 3 kilo zakat fitrahe kintilane 100.000 enggak rugi. Niki iso langsung sak go nang masjid. Niki wis sak wong sak bisa le ngoten enggak rugi. Kenapa? Ngresiki dosa selama setahun yang kita lakukan. Makanya di sini ada ayat yang berkaitan dengan itu yang saya sampaikan di sini. Di sini saya kembali ke bagian awal nanti itu. Nek kapan wong konslet waduribat alaihimul maskana akan diangkat oleh Allah kenikmatan dimanapun berada. Nek wong pun medhi zakat ndak dilakoni, poso gak konslet dimanapun berada, sugih ya Allah ndak akan bisa mendapatkan ketenangan. Kenapa? Ada bentuk murkanya Allah. Kadang-kala kita kan berpikir ngeten, enten dia niku poso boten. Saiki kan dia boten izin bapak nang poso. Kula wingi miter, ya Allah nang ono ya oknum tukang parkir. Jadi kini kadang kayak ini tuh kasih turun. Ya apa ya apa ya wis ndolek bang sing ibadah itu. Nek ngono ya aja ngono Mas. Nek kapan ngono aja diketok-ketok nang maksud saya kan. Ya aja ngono, itu ya orang Islam. Simbol kita Islam. Aja ngono Mas. Sehingga apa? Yurohnya itu kuat. Nek kapan pun kayak gitu, dicukupi toh diberi parkir lancar. Maklar lancar. Masih gotong-gotong lancar. Dikek Gusti Allah rezeki, Allah buat mengurangi. Hubungan karo aku tetap, tapi rezeki kita tetap beri, itu hakmu kok. Pakai urip ndonga tak kei. Sing ibadah, wa istani pengi mari subuh taklih. Beli rezeki iki mulai ora oleh-oleh. Iku lho wong iku lho, ibadah ora poso ora taklih, lancar-lancar ae duwite. Ingat, kalau Allah sudah murka, istidros fastad diciptakan gitu. Ini kalau jangan murid-murid kan ngoten, ono wong niku kadang gampang jadi kan ngomong gitu jalan mana gitu. Tapi kita kan kaitkan sama dia ditenono sesuk ya kalau kita lah Gus ngingetan lah ditenono sesuk godo buruk di akhir ketika akhir hayatmu dibikin oleh Allah susah amal kalau malaikat datang mesti gak karu-karuan itu. Nah pun kalau sudah ada 3 yang wujud tadi itu dillah ilmaskana terhina hidupnya uang baik kepada Allah hebat beribadah tapi gotong royong wegah wae tekona tonggo ora metu acara bareng-bareng ngumpul-ngumpul halal ora teko acara 17-an wegah apa kata orang kuno-kunan sembahyang karo tok tetap terhina kebalikannya sama orang api ada orang itu sepenting api karo wong tapi kalau api sama orang nanti urusannya sakaratul maut itu yang sulit. Orang yang ibadahnya itu konslet ketika akhir hayatnya itu dijemput dalam keadaan sakit ketika mau mati itu gelap keberkahan hidup dicabut rezeki yang berkah dicabut apa kata Mbak Soro dia menanggung sendiri apa yang ada. Kalau konslet kita berusaha dua-duanya agama ngatur kita Ramadan disuruh ngelakoni ibadah sedekah diserteno zakat terbayarkan. Nah, di antara makhluk jenengan dengan cara ini kepingin mulia memperbanyak amal ibadah sunnah sesudah wajib. Terus budi caranya kita sekarang sedekah yang banyak masih zakat di akhir. Kenapa? Agar orang tidak mampu bisa puasa. Nanti kena semuanya zakat di akhir padahal wong butuh beras kan tengah-tengah. Ini kadang-kala kita itu perlu waktu yang mustajabah bagus diambil, tapi nilai manfaat dan fungsi perlu kita pertimbangkan. Yuk nopo cara, wis tak bayar akhir-akhirnya malam liburan. Kenapa? Ben wong itu iso poso, yuk zakat kudu. Ben iso poso dia. Afdal waktu memang pada malam Id. Ustadz kalau kepingin 2 dapat oleh afdal oleh ganjaran gampang sedekahlah di tengah-tengah Ramadan zakat fitrnya tetap malam itu baru solusi. Jadi sedio sak-sak dibagi-bagikan. Saat ini kata dia itu takjil gawe makanan itu masjid wae sempurna. Jelas sih untuk masjid rata-rata wong puasa, rata-rata walaupun ada yang tidak puasa. Rata-rata tapi paling tidak mereka di rumah punya anak
mereka di rumah punya istri itu butuh tiap hari makan, itu yang perlu kita perhatikan. Maka nanti takmir atau RT itu harus mencari siapa warga saya yang mampu perjuangkan, karena perjuangan seperti ini sama dengan orang itu it'amul ji'al, memberi makan orang tidak mampu. Hadirin rahimakumullah, intinya saya membahas tentang kepedulian sosial. Di antaranya yang pertama, saya bahas ini, intinya yang pertama, orang itu manusia, leher pernah saya bahas di sini. Hamba itu ketika dia mengikuti aturan, ini gak ngikutin aturan itu jadi menungso, mangan turu, makan tunggu menungso. Butuh ketika mangan butuh direm, poso. Berarti aturan. Kepingin naik derajat seorang hamba, taat aturan. Waya enak-enak turu dikementangi bengi taraweh lain. Ikut mentaati aturan berarti mengekang nafsu. Menata nafsu bebas salur, dan hebatnya dengan rahmat Allah kita bisa. Kita sehari bisa subuh jamaah bisa, tiang mulai mau subuh bisa, taklim bisa. Kenapa? Karena kita mengekang nafsu tidur kita, mengekang nafsu makan kita, sehingga syaitan itu jauh. Karena pintu setan itu kakek mana? Abdul Budun. Pintu setan itu adalah orang senantiasa ngikutin nafsu keinginannya, tori kemana-mana, pergi kemana-mana. Itu nafsu pintunya. Ketika kita Ramadan, super istimewa, buktinya hidup rohani kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan derajat itu khalifatun fil ard, karena Gusti Allah menjadikan inni ja'in fil ardi khalifah, perlu diuji. Ini kemarin diuji kenikmatan, diuji sakit. Nah, punten. Di sini ada jamaah, saya juga di rumah sakit kemarin. Hari Kamis saya ceramah di rumah sakit, saya itu Anwar, masuk gerbang utama. Orang sakit itu keleleran, Pak. Dua atas itu masuk keleleran itu. Dek gue kursi tunggu tuh wong sepuh sendiri ngeten diinfus. Ono sing mboten saged film dikon lenggaten pinggirnya ten selonjor mboten saged ambaan di oksigen. Maka kata saya tanya dokter ini sakit apa? Rata-rata ustaz sakit sesek. Dan itu banyak luar kota. Kemudian apa? Ketika terjadi ya Allah sesek, wong sesek ae bondone kita menghirup udara bolak-balik itu nikmat besar, makanya kita gunakan untuk sujud. Mumpung belum sesek atau ngoten. Saya sakit pada bukan sesek yang akibat nanti. Nah untuk bila dulu dhisik ngeten sakaratul maut tambah susah kita. Wong buntut sisi bingung. Pemane kita ditutup Bang. Ada orang ke rumah Pak. Awal Ramadan kemarin dilubangi oleh dokter itu pernapasnya di samping sini. Saya rada mendiri ke rumah itu sakit. Saya itu sakit. Ben masuk rumah sakit. Rondino rumah sakit rong minggu. Ben wanya mulai sakit gitu Pak. Akhirnya ke rumah. Saya Jawa wis sampai tirah di sini. Nang omah dulu. Ojo ndek omah resi ono omah ya gitu kan Pak. Akhirnya kita ngiriti. Sekarang bertahan alhamdulillah hampir 2 minggu gak apa-apa. Jadi perlu dzikir di rumah. Rumah jangan kosongkan dari Quran, rumah jangan dari wiridan, rumah jangan kosongkan dari kalimat-kalimat thayyibah. Itu yang membuat aura kita bagus. Rumah sehebat apapun, sebesar apapun, nih nyoni nih gak ono sembahyang orang gak tinggoni probok. Tapi rumah orang kampung peyot gede sesek, gak ono teklan, tapi ini sing juru wiridan ngaji pasti kokoh. Orang ini nanti akan menjadi calon punya bangunan rumah yang istimewa di akhirat. Dan kedua, satu nilai gimana bentuk kita untuk bisa peduli sama orang, sayang sama siapa? Dimulai dari diri kita sendiri. Ini ono saudara anak loro si jili soros itu gak nolong, ini sulit nanti peduli sama orang ketika bilang kalau dulu diri pemane kan orang kan gitu. Ketika wong tua orang sorok dibantu cepet-cepetan, itu diantara senengannya orang ketika dia mau mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu kita mulai dari diri kita, anak turun kita. Ketika selesai tidur di komono, wayang marisak minggu minimal bagian dalam bajunya di kokon tujuh dewi, minimal di ono kotor di kokon better dewi, untuk membuat dia peduli. Dan nanti kepedulian ini akan kita rasakan kapan? Ketika kita dalam kondisi sudah sepuh sakit. Itu yang sakit itu kan butuh ya Allah anakku cedek, disayang, dilus-lus, itu hebat, super istimewa.
Di mana itu sayangnya Allah sama makhluknya? Gimana sayang Allah makhluk? Gak pernah pilih kasih walaupun gak nyembah tak wenehi. Ono wong gak mampu walaupun ngenyek kita, ayo diteri. Ini sulit. Kadang kita itu gitu, kapan sudah ono wong biasa dulu tiga. Mari menyakiti kita. Setelah pakai isi kita, saya. Kanjeng Nabi bawa ketika imam jauhin Nabi, laknati Muhammad, jauhin Muhammad. Itu ada pendusta. Berarti Nabi tetap dulang tiap subuh. Ketika Rasulullah wafat, ternyata tidak ada yang bisa menggantikan beliau karena kemuliaan akhlaknya. Itu hadirin. Dan kedua adalah sayang ibu kepada anaknya. Ibu-ibu itu hebat. Tangi dhisik masak wake mantun masak akeh wis dadi kabeh wis mateng kabeh sing mak mriyem jinten Pak. Anak paling gak biasa kabeh kerja Pak di mak Pak. Sing masak sing kesel niku mboten nate di sini. Mesti ngenteni, ayo Pak dimakan, ayo nak dimakan dipangan. Nek delok maneh kalap alhamdulillah masak akeh dipangan. Mungkin kadang-kadang mau wedok ikan masak umur gak ditulis lah. Iku aku tanya mulai isu mangan 50 gak itu mangkel gitu. Kenapa? Bisa usaha. Dan hebatnya ibu adalah ketika wis mangan kabeh, Bu nama Bu ndak sih Pak nunggu anak sampai cincili itu lho mangan didulang cincili gak entek. Gak arep ibu gak nyukup segawanya juga seko dilupukno si saya anak itu pangan. Itulah kasih sayang ibu. Kenikmatannya ada, nih wong seneng, dia seneng, walaupun itu gak enak dirasakan enak, tapi dia bahagia. Inilah kasih sayang tidak pernah bisa kita berikan kepada siapapun, hanya ibu yang punya. Kenapa? Malaikat pernah tanya, ya Rob, jenengan nyiptakan perempuan itu akan yang paling lama itu kenapa? Gai makhluk sing jenenge wong wedok. Kenapa ya Rob? Paling suwi. Kenapa ya Rob? Karena aku menitipkan sifat kasih sayangku ke dalam dirinya. Kanjeng Gusti Allah nanten. Makanya ibu-ibu itu jemaat sifat Allah sehingga apa? Itu yang menjadikan dia itu menjadi mulia. Buat saya tidak bahas ini. Selanjutnya apa menjadi gini? Ini al-hidayah, takwa dan barokah. Kalau jenengan sembahyang oleh taufik. Hidayah ujian sampai mudine kate mari kok sih. Pak berangkat Pak, sik dilungkas. Ayo Pak itu wis suwe tarhim kate mari yo dilungkas. Barang komat ngomong sudah panang berangkat aduh wis komat wis kasih itu wis omah wis kasih berangkat ngedisian komat. Hidayah nggak diambil. Ini kapan nggak diambil tidak akan terbentuk yang ketiga takwa. Karena kita jangan mengambil ini kan hidayah. Wajib taklim, wajib puasa, wajib itu kan hidayah. Tapi nggak diambil. Bahasa kita Allah menebarkan Ramadan itu berlian, emas permata ditebarkan. Kok puasa sampai kita ngambil berlian. Ada adzan kok berangkat masjid musola mengambil emas. Oh orang nggak mampu ditolong mengambil permata. Itulah hidayah tidak langsung kita dapatkan dan perlu kita cari. Ini pun nonton pasti dikintili barokah masih oleh titip cukup masih tiga loro. Alhamdulillah kita bisa untuk istirahat tidak kerja istirahat tiga loro dili ngeluh titik kasarannya seperti itu. Selanjutnya hadirin akan muncul sifat qanaah, istiqomah, tawadhu dan kita pasrah Gusti Allah. Tawakal sesudah ikhtiar. Gimana caranya? Imam An-Nawawi menyampaikan untuk mendapatkan kemuliaan dan tidak terhina. Mari kita tempuh 5 hal ini. Yang pertama, it'amul ta'am, seneng weneh alih wong mangan. Yang kedua, imaratul masjid, memakmurkan masjid. Yang ketiga, ta'ahadu sodako, sergap sodako. Yang keempat, qiraatul Quran, deres Quran. Sudah berapa juz kita sekarang? 1 bulan, mari kita hatamkan. Nah, paling enggak itu bisa biasa kan kita bisa itu gampang mari subuh sama mari terawih. Di tengah-tengah kerja itu paling enggak oleh sak lembar-lembar, alhamdulillah. Berarti harusnya sekarang sudah dapat minimal 15 juz. Nah, kita itu sama-sama bersama saya berlomba-lomba pelungi usaha. Insya Allah sudah lebih, paling tidak yuk khatam sekali lah masih tidak bisa. Terakhir tazul jamaah, monggo kula jenengan memberikan aktivitas untuk jamaah. Siji jaminan mau berangkat ke masjid seperti kita di Siratal Mustaqim koyok kilat nantinya.
Berangkat ke masjid sak langkah, satu pahala diberi, satu dosa diampuni, satu derajat diberi oleh Allah. Ketika kita sampai berangkat ke masjid, berjalan saja, kalau haji wal umroh mabrur. Saya haji sudah 4 juta. Dengan saat ini harus hati-hati bersama-sama. Untuk apa? Ayo mau masjid berdino, mendapatkan kemuliaan. Nanti kalau pulang, Allah memberikan barokah di rumah kita. Selanjutnya, rahmatullah. Nah ini yang kita sampaikan. Dari kemuliaan ini yang sama-sama kita catat. Apa yang kita lakukan? Derajat yang mulia saking Allah, hablum minallah wa hablum minas, akan kita dapatkan derajat itu. Ini dari hadis Abu Hurairah. Ada 2 kitab, Wasitul Mustafa sama Nasoitul Ibad, juz awal, juz pertama. Untuk mendapatkan kemuliaan derajat, afsus salam. Assalamualaikum. Sering saya bahas di sini. Ada perintah atau ajaran kita menebarkan salam tanpa harus dijawab. Kapan itu? Habis selesai sholat. Kita pernah mendengar kalau dengan salam sing sebelahin jawab waalaikumsalam? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ngoten. Assalamualaikum. Berarti kanan kiri assalamualaikum, tidak ada waalaikumsalam. Menebar kebaikan. Sholat itu seperti itu. Dan ketika sholat tadi itu ada satu kemuliaan, gimana kita waktu sholat meletakkan Allah satu-satu dalam diri kita, sehingga apa? Kita tidak pernah pandang ngareku sopo, buriku sopo, bahkan gak eruh, teko sembahyang, mau sholat dulu, sampai nggak? Tahunya baru sholat, Allah Akbar, rokok kejendul bakungnya sing ngarep, juga lewati. Saya belum pernah tahu, belum pernah ada cerita orang untuk kan gara-gara kejendul bakungnya konsolnya sing ngarep. Sampai sekarang tidak pernah. Kenapa? Kan hari itu kita tuh mbak Allah gak pikir siapa kecendul, sorry, semua salaman kemari. Ketika sujud kena kakinya orang, gelaman orang situ, gelaman narik, punya kepala narik, sama-sama merasa tidak mau ganggu orang. Itu hebatnya sholat. Yang di omah, gue perkara lapak atau parkiran keliru sudah ditukar. Itu perkara tanduran godong ceblok untuk tonggo bisa ditukar bareng. Sholat betul-betul yang hebat yang kita dapatkan. Selanjutnya memberikan satu tadi doa apa? Yang ketiga sholat lail itu sholat lail mulai dari isya sampai pada mau subuh. Penebus dosa, wudhu, adem-adem. Ya Allah, netes dosa, memberikan kemuliaan, jauh dari iblis atau syaitan. Di wasmawan menunggu sholat. Nah ini maghrib kali isya. Wudhu kita waktu takjilan untuk menuju isya. Pantai begini, ini orang mendapat kafarat rontok dosanya ketika diamnya. Iktikaf diam rontok kita tadi subuh sampai syuruk habis ini 34. Itu rontok dosanya, rontok. Itu namanya kafarat. Secara nggak langsung masih kalau jenengan masih layai-layai ngantuk pakai menang udah macet. Itu termasuk kafarat. Di omah waktu dzikir kemudian orang ngantuk, dikene ndok musolai, itu termasuk kafarat yang kita lakukan. Kemudian, nah ini sing dari hancurnya 2 tadi, derajat hancur, kafarat hancur, siji bakhil, medit. Mumpung Ramadan loyal mawon. Nah, nomor kali jangan sampai kita itu menuruti hawa nafsu. Tuh enak-enak aman mangan ke oleh akhir mangan mokel. Tuh anak bumi ini kesel-kesel kudanan butuh anget-anget akhirnya mokel. Nah, yang ketiga sombong, dengan dia itu merendahkan orang lain. Langsung gimana solusinya agar kita itu menjadi orang yang dua-duanya itu hablun nas? Maka kitab Nasoih menyampaikan ini caranya. Monggo kula jenengan kumpul wong sing ahli. Mari kita sama-sama belajar Quran dari orang yang ngerti. Mari kita sekarang rela kosongkan perut, ayo nyepi waktu malam, nyantuni durapat, ingat akan mati. Dari 4 hadis yang tak sampaikan, semuanya ada nyantuni itu apa? Kafarat, kemuliaan, derajat, semua ada nyantuni orang itu apa? Ini bahkan Nabi Musa, bahwa ya Musa ketahui apa aku berikan kemuliaan, bukan ibadahmu nangaku, bukan posomu, bukan dzikirmu, bukan karena baca Tauratmu, tapi ketika menyantuni orang duafa itu yang membuat aku bangga kepada hamba, sehingga menjadi penebus. Untuk dengan kayak duit 5 ini
Ya Allah Pak mugi sehat panjang umur nggih sampean. Dia nanging sehat panjang umur. Masa saya kemarin ceramah di rumah sakit umum itu hebat itu. Dokter ya hebat, perawat hebat, sing luar biasa perawat timbang dokter saya gitu kan. Wah ya ini ada jamaah ini perawat. Kenapa? Sing dipaidun itu biasa sinten? Perawat Pak, bukan dokter ya. Nah mungkin sampai kok pada sabarnya bukan main perawatnya, ngalang-ngali anak dewi walaupun ada yang nggak sabar. Tapi rata-rata itu sabar, SOP-nya jelas. Tapi kadang-kadang perawat itu kalau pasien sabar, kalau bujuni dewi nggak sabar, tukaran gitu. Ada tuntutan sih nggak ada masalah. Karena anak nggak sabar, karena umpamanya tidak begitu. Namun ya Allah, itu omat tukaran ya kadang-kadang. Ini ada sesuatu. Nek pun ini dilakukan akan ada 4 hal yang akan diraih manusia. Apa itu? Hayyin, tenang, ramah, kalem, sumeh, orang itu endengan, nyeneng wong, yang dilakukan itu tutur katanya baik, apapun. Sifat 4 ini hayyin, layyin, qaribun, sahlun itu akan ada nempel dari diri orang. Ini pun niki nempel, Allah akan berada dekat dengan diri dan keluarganya. Dan itu perlu proses, tidak dengan cara yang kita lakukan. Apa yang kita hati-hati untuk menjaga tadi? Sahlun, ben terjaga apa? Mari kita perlukan, ayo waktu jangan tunda, umur gak esok mundur, gak esok dijuk nih, kesempatan gak esok maju. Tadi kita mundur gak bisa, akan jadi orang putus asa. Jangan dihindari tempat ibadah, majlis taklim, orang menebar aura positif, sing ngejak api. Dekati dia karena dia mau kita sukses. Di balik itu ada Allah. Kemarin anak-anak yang SMA keterima ujian perguruan tinggi, seneng Pak. Alhamdulillah. Wingi guru ini dijak donga kabeh, mulai diterima lali. Wis kabeh guru ini wis kata kok guru apa? Karena diberi gadgetnya. Kadang-kadang Allah enggak memberi kita kan apa? Ben jaluk macam ini tiga terlali biasanya. Jadi kita, nah ini sekalian agak rapat mau suruh dekati 4 golongan, orang yang tulus, ikhlas, orang yang setia, orang dermawan dan orang yang jujur. Jangan diputus, yang cepat-cepat toh. Sholat, Quran, zikir, dan sedekah. Jangan sampai putus. Bahkan nanti kalau bapak ibu sering sedekah, lanjutkan anaknya. Bapak ibu sering silaturahmi, dulu-dulu lanjutkan kebiasaannya. Itu termasuk bakti. Oh jadi putus terus. Nanti biar generasi terus semuanya. Kalau jangan dulu zaman kita, ya Allah masih dulu waktu di Parang masih numpak bis. Saya ingin duit sepeda, duit mobil, Pak Lini gak rumah. Budi ini dulu gak rumah bagi bapak itu nggak nyambungkan. Kadang-kadang itu disambungi gak diparani mana. Kepaten obor bahasa orang Jawa. Akhirnya apa? Rezeki seret. Padahal arti dan kurbannya kapan zakat, infak itu dulu kan kerabatmu boleh orang sih nggak mampu, ojo wulio, ngaten kata Quran. Hak orang miskin dulu kan kerabat, ojo orang lain. Sehingga apa? Kalau sudah sampai seperti ini dermawanlah pada 7 golongan, orang tuamu, mertuamu, istrimu, anakmu, keluarga kandung, guru dan sahabatmu. Ini dilakukan yakin barokah. Orang tua gak pengen duit tok, datangi, pegang tangannya, cium tangannya, wis bahagia. Telepon tok alhamdulillah. Ada orang, nah mulyana, aku sibuk buka iso, nanya yo nek prai. Telepon mana? Hari telepon yang ketiga, nak mulyana kok, bapakmu mati. Iya wis tak mulih, telat. Wingi si urip nemen-nemen kok mulih kok habis mati baru teko. Lek gedang-gedang. Itu kan gedung, itu surga ditutup baru teko. Ini yang harus kita jaga. Saya langsung ke terakhir mungkin boten. Ini sudah tadi bahkan dan mas ini Bapak Ibu, oke, enggak. Nah ini, menjenengan mari kita tempuh sebagai akhir yang kita sampaikan. Monggo cari rahmat Gusti Allah, cari berkah Allah. Nikahkan umur oleh rahmat berkah pasti manfaat. Rezeki ke rahmat berkah pasti akan memberikan dampak positif untuk kita. Ini rumah kita banyak rahmat berkah Allah di rumah, pasti keluar dari kurupun, jauh dari hal yang tukaran. Ini penguatan mari gimana aksus salam. Assalamualaikum. Ono wae pada wangi assalamualaikum dari malaikat. Ini silaturahmi, jika muliakan tamu. Yang keempat, i'ahadul marid. Ayo parani wong loro. Yang kelima, i'ahadus sedekah, sedekah sedekah. Dipun tekan kepingin koyo ngene. Ya iki lho.
Ya Allah, kepin duwe karek nonton lho Bu saiki sing kowe ya kudu ngene ngoten lho Bu. Kudu semakin tua semakin sayang, atau ditinggal tinggali aja. Sing penting nopo seneng gak apa-apa. Itu yang mungkin yang secara umum yang bisa saya sampaikan dari hal seperti ini. Gak apa-apa, sing penting terus melakukan Bapak Ibu. Keserimpet itu ya tangi mana kan. Jadi paling inilah ibu-ibu hebat ini. Kadang kita itu harus, kadang kita tuh membeli sesuatu tidak harus butuh. Ono wong mikul sampai sore kok sih penuh. Ayo kita lagi beli, kita nggak butuh. Tuku usaha dia ya Allah Allah sing tuku nanti. Kita uang kan gitu. Kita punya uang, beli dia, hargai tenaga dia, baru kita belikan. Jangan sampai kita itu jatuh. Wong sing jaluk digaji, wong sing kerja keras, butuh ditolong. Tolong dia kerja keras, beli dia bantu kita tidak butuh. Bisa jadi itu butuh untuk orang lain. Kita berikan itu. Berkah kita, umur kita bisa jadi karena bahagianya dia. Allah ngasih bahagia kula panjenengan. Nah, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ini, surutnya sampai Pak dari ini. Nah, saya tak sedikit yang